Katanya lagi kelangkaan chipset, tapi Global ngerilisnya chipset terbaru kok. Gimana nih? Apakah masuk Indonesia ngelawak? Nah, balik lagi, masuk ke Indonesia itu pakai prosesor apa dan harganya berapa? Itu dia kan pasti pertanyaannya. Itu yang varian paling rendah ya, 3,5 jutaan. Wow, mahal banget. Sain UU, tak Sain UU. Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Venga, in the house. Bruh. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Nah, di video gue kali ini gue mau cerita sedikit nih tentang Xiaomi lagi nih. Jadi Xiaomi Global barusan aja ngerilis 3 produk sekaligus. Berbarengan ya sama rilisnya Poco M4 Pro di Indonesia. Jadi Xiaomi Global ngerilis juga nih 3 seri Redmi Note 11 terbaru. Nah, yang pertama ada Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Kedua ada Redmi Note 11S 5G, ketiga Redmi 10 5G. Nah, yang ketiga nih, bukan Redmi Note 11, Redmi 10 nggak taunya. Jadi ya Redmi Note 10 sama Redmi Note 11 series terbaru. Nah, gitulah. Intinya gitulah. Jadi lumayan mantap juga nih spesifikasinya nih yang ditawarkan nih. Katanya lagi kelangkaan chipset, tapi Global ngerilisnya chipset terbaru kok. Oke, yang pertama dari Redmi Note 11 Pro Plus 5G dulu. Namanya agak panjang ya, tapi dia itu mantep. Prosesornya bagus, seri terbaru, yaitu MediaTek Dimensity 920, 920. Kayak video gue beberapa minggu yang lalu, gue ngebahas MediaTek 920 dipakai di seri Redmi terbaru. Akhirnya kesampaian juga. Itu yang global ya, nggak tahu nanti yang dibawa ke Indonesia yang mana. Jadi Redmi Note 11 Pro Plus 5G itu pakai MediaTek Dimensity 920, yang dimana klaim dari si Xiaomi globalnya itu Antutunya itu bisa mencapai 504 ribuan. Wede, kenceng juga nih. Oke, dia itu layarnya pakai AMOLED ya, AMOLED 120 Hz, udah biasa. Bentang layarnya 6,67 inch. Nah, cakep sih. Ya basic lah sebenarnya sih, sama kayak handphone yang seri sebelum-sebelumnya. Kameranya masih mengusung 108 megapiksel main kamera atau kamera utamanya. Terus ada lagi gue cek di sini 120 watt chargernya nih, fast charging, bukan fast charging lagi, hypercharge nih si Xiaomi nyebutnya nih. Baterainya agak dikurangi dikit jadi 4500 mAh karena bodinya itu tipis. Dan gue suka banget sama desainnya nih. Desainnya tuh warnanya yang terbaru itu warna hijau. Jadi ya semua itu bakal ke Apple pada waktunya. Karena kalian tahu juga sih, Apple kan baru aja ngerilis untuk warna terbaru dari iPhone 13 mereka. 13 ya, belum 14 ya. Ya, 13 mereka. Itu warna hijau-hijau tua gimana gitu. Kalau si Xiaomi nyebutnya yang akan rilis nanti warna hijaunya itu namanya forest green. Jadi hutan hijau namanya. Tapi desainnya keren sih, dia kotak banget, gila asli kotak banget, hampir kayak iPhone, bener-bener iPhone 13 itu mantep. Dia udah powerful dual speaker, dia klaim itu dia pakai speakernya dari audio ternama JBL. Widih, JBL itu lumayan terkenal juga itu, namanya tuh ya udah audio ker ya, apa sih namanya sebutan dari audio itu? Audio orang-orang yang nyeting audio tuh ya itu JBL itu udah pabrikan mantep lah intinya kalau buat audio. Sama dia ngeluarin RAM-nya 8GB, storage-nya atau penyimpanan internalnya 256GB. Jadi mantep. Ini kalau dibawa ke Indonesia mantep nih kalau bener-bener chipsetnya pakai yang ini ya, Dimensity 920 itu auto laku keras. Tapi balik lagi lihat ke harganya. Oke, nah sekarang ke harganya nih. Untuk Xiaomi Global itu ngerilis ada 3 varian. Yang pertama RAM 6GB, storage-nya 128GB. Itu dijual di harga 369 US dollar atau sekitar kalau dirupiahin itu di 5,2 jutaan ya. Itu yang untuk varian RAM 6GB. Terus ada lagi nih, varian RAM 8GB, storage-nya 128GB. Ya paling naik-naik 200-300 ribu dari harga awal.
Ya sekitar 5,5 jutaan lah, itu yang varian RAM 8GB, storage-nya 128GB. Ada lagi yang varian tertinggi yang RAM 8GB, storage-nya 256GB, yaitu dijual sampai 6 jutaan lah itu paling. Ya itu ya versi global ya, kita nggak tahu nih. Balik lagi, masuk ke Indonesia itu di harga berapa? Syukur-syukur prosesor yang digunakan itu juga sama. Masuk ke Indonesia juga Dimensity 920. Oke, anyway, itu adalah Redmi Note 11 Pro plus 5G. Nah, sekarang yang handphone yang kedua nih, yang dirilis secara resmi juga global ya, Xiaomi global. Itu adalah Redmi Note 11S 5G. Oke, spesifikasinya juga oke juga nih. Dia pakai MediaTek Dimensity 810. Kayaknya MediaTek lagi gencar-gencaran nih di tahun 2022 nih, ngeluarin chipset nih. Katanya langka, tapi ngeluarin chipset terus. Jadi Dimensity 810 ya untuk Redmi Note 11S 5G. Dia udah 5G juga ya prosesornya. Oke, dia tuh mengusung layar Full HD Plus 6,6 inch 90 Hz untuk refresh rate-nya. Kayaknya layarnya masih full ini ya, masih IPS biasa ya, belum AMOLED kalau gua cek di ini nih di website langsung. Oke, dia pengecasannya 33 watt aja, belum sampai 67 watt, kayak sama Redmi Note 11 Pro aja, 33 watt. Baterainya 5000 mAh, udah ada NFC ya, basic lah. Kameranya juga 50 megapiksel, dual speaker juga. Ini sebenarnya basic sih, kayak Redmi Note 11 Pro aja untuk spesifikasinya, tapi ganti ininya aja, ganti apa namanya prosesornya aja. Jadi Dimensity 810 6 nanometer loh, harusnya irit daya ini. Oke, mantep nih Redmi Note 11S. Untuk harganya nih, Redmi Note 11S itu dijual untuk RAM 4GB, storage-nya 64GB di harga $249. Atau kalau dirupiahin itu jadi 3,5 jutaan. Itu yang varian paling rendah ya, 3,5 jutaan. Wow, mahal banget. Ada juga yang RAM 4GB, storage-nya 128GB itu yang $279. Kalau dirupiahin ya naik 200 atau 300 ya, sekitar 3,7 atau 3,8. Lanjut yang RAM 6GB, storage-nya 128GB itu dijual $299. Ya sekitar 4 juta sampai 4,2 juta lah. Itu dia udah dapat Dimensity 810 atau 810 5G punya. Oke, 33 watt ya untuk ngecas saya. 50 megapiksel AI triple kamera sama 90 Hz dot display. Tapi ini kayaknya masih IPS sih, belum Full HD. Tapi nggak tahu juga sih, karena di website gue cek ini dia masih nggak ada keterangannya sih dia. Gitu. Oke, jadi satu lagi nih. Nah ini malah seri sebelumnya nih, tapi di repack ulang pakai embel-embel 5G. Redmi 10 kan udah hadir ya di Indonesia ya. Oke. Itu yang belum 5G, itu masih MediaTek Helio G88, masih 4G. Yang rilis di global itu udah 5G nih, ada yang baru nih, yaitu Redmi 10 5G. Oke, prosesornya Dimensity 700 5G, sama kayak yang dipakai Poco M3 Pro. Nah, itu udah 5G juga. Layarnya 90 Hz, refresh rate-nya, Full HD Plus juga, kayaknya dia masih IPS juga nih, belum AMOLED. Kameranya 50 megapiksel, fast charging-nya itu 18 watt. Tapi fast charging ada dikasih di dalam boxnya itu sampai 22,5 watt. Infonya seperti itu. Baterainya 5000 mAh. Desainnya udah ikut-ikut desain-desain yang tahun-tahun ini ya, mengotak ya. Ini bagus, mantap. Redmi 10 5G. Terus harganya sendiri yang varian RAM 4GB, storage-nya 64GB itu dijual $199. Kalau dirupiahin itu 2,8 jutaan sih. Hampir sama sih kayak Poco M3 Pro waktu awal rilis kemarin tuh. 2,8 jutaan. Nah, terus sama yang varian RAM yang 4GB, storage 128GB itu $229 ya, kalau nggak salah 3 jutaan lah. Naik 200.000 300.000. Nah, jadi itu ada 3 nih. Sekaligus 3 nih Xiaomi Global ngerilis produk terbaru mereka. Cakep nih. Jadi Redmi Note 11 Pro plus 5G itu dijual untuk yang paling varian terendah itu $369. Kalau dirupiahin jadi 5,2 jutaan, itu yang varian terendah ya. Lalu Redmi Note 11S 5G 3,5 juta itu untuk varian terendah. Lalu Redmi 10 5G itu 2,8 juta untuk varian yang terendah. Nah, balik lagi, masuk ke Indonesia itu pakai prosesor apa dan harganya berapa? Itu dia kan pasti pertanyaannya. Pasti di kolom komentar udah banyak yang nanya nih. Bang, masuk Indonesia kapan?
Gila, di Indonesia aja baru Redmi Note 11 aja baru banget rilis seminggu yang lalu. Ini udah mau masuk Indonesia kapan? Ya paling nggak sekitar, kalau hitungan kalender sih sebulan lagi sih harusnya masuk nih. Ya, untuk Redmi Note 11 Pro aja baru dijual aja per tanggal 1 April ya kalau nggak salah ya. Ya sebulan lagi mungkin ini masuk nih, 3 varian terbaru dari Redmi Note 11 series. Nah gitu aja sih, mungkin gimana nih? Apakah masuk Indonesia ngelawak? Ya udah, kalian iseng-iseng aja tulis di kolom komentar gimana nih masuk Indonesia nanti. Apakah prosesornya sama dan harganya bisa direndahin atau gimana? Oke, kita debatin aja supaya Xiaomi ngeliat gitu. Oh, jadi ini loh permintaan dari si pelanggan kalian, Mi fans kalian. Oke, ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye. Cakep sih ini. Terbaru Redmi Note 11 terbaru.